Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Eko Prasetyo dari kelas 2 SI S1. Pada video ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi lingkungan fisik dan aspek ergonomi. Berikut materinya. Ergonomi, apa sih yang terbesit dalam benak kita saat mendengar kata ergonomi? Ergonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu ergon dan nomos. Ergon sendiri memiliki arti bekerja atau kerja, sedangkan nomos memiliki arti prinsip atau aturan. Secara terminologi, ergonomi adalah sebuah peraturan tentang langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Di dalamnya termasuk seperti bagaimana sikap kita dalam bekerja atau aktivitas kita dalam saat bekerja. Dalam interaksi manusia dan komputer, ergonomi adalah faktor saat kita bekerja, faktor kenyamanan saat kita bekerja, atau juga tentang karakteristik fisik dari interaksi manusia dengan komputer. Kemudian adapun tujuan ergonomi secara umum sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan melakukan pencegahan penyakit yang timbul saat bekerja, mengurangi risiko beban kerja, dan mengupayakan kepuasan dalam bekerja. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara meningkatkan kualitas kontak sosial, mengelola dan meningkatkan jaminan sosial selama usia produktif maupun setelah produktif. Kemudian selanjutnya menciptakan keseimbangan rasional dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknis, budaya, antropologis, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ergonomi. Adapun prinsip-prinsip ergonomi antara lain adalah kegunaan, keamanan, kenyamanan, kemudian fleksibilitas dan kekuatan. Selain itu, prinsip ergonomi yang harus kita ketahui, yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah pertama, mengurangi beban kerja. Misalnya kita mengambil pekerjaan yang sangat banyak terlebih kita mengambil pekerjaan sampingan agar mendapatkan cuan yang lebih banyak, untung yang lebih banyak, dan itu sebenarnya tidak efektif Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan kadar stres. Ketika kita sudah melakukan pekerjaan yang banyak, terus kemudian kita akan mendapatkan suatu problem atau masalah, sehingga kadar stres kita semakin meningkat sehingga perlu untuk diturunkan. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan area kerja yang nyaman. Nah, ini yang sangat penting menciptakan area kerja yang nyaman agar kita betah dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah melakukan gerakan atau pergerakan saat bekerja. Hal-hal ini biasanya dilakukan oleh yang bekerja di kantor atau teman-teman yang suka bekerja di kantor. Kita perlu melakukan perenggangan, tidak hanya terpaku dari layar monitor dan duduk aja kita harus melakukan perenggangan. Ini sangat penting bagi kesehatan terutama Kemudian kita akan membahas tentang manfaat ergonomi. Jadi manfaat apa sih yang kita peroleh dari ergonomi? Nah, ini adalah manfaatnya. Manfaat dari ergonomi adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja yang mengutamakan ketepatan, keselamatan, dan menurunkan energi saat bekerja. Selain itu, manfaat dari ergonomi adalah untuk mengurangi waktu, biaya, mengoptimalkan sumber daya manusia lewat mengikuti pelatihan atau webinar seperti itu semacamnya untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian mengoptimalkan dan mengefisienkan waktu sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, serta memberikan kenyamanan bagi setiap karyawan saat bekerja. Kemudian kita akan membahas tentang contoh ergonomi. Nah, ini yang paling terakhir
contoh dari ergonomi adalah lingkungan kita bekerja atau fasilitas yang kita gunakan dalam bekerja. Contohnya saja yang kita dapat ambil adalah kursi kerja ya, contohnya seperti dalam gambar. Bagi Anda yang bekerja di kantor, kursi kerja menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan ya. Kursi yang nyaman dapat membuat Anda bekerja dengan nyaman. Tentunya ya membuat Anda betah dalam kantor. Begitu juga dengan pekerjaan yang lain seperti mendesain rumah atau seperti programmer ataupun web designer ya, yang juga mempengaruhi mood Anda saat bekerja. Nah, kursi ini sangat mempengaruhi Anda saat bekerja. Contohnya seperti ya programmer, contohnya kita ambil programmer yang sesuai dengan bidang kita. Programmer ini kan banyak kali ini seperti youtuber, editor itu menggunakan kursi-kursi yang seperti kursi gaming istilahnya, kursi yang sangat nyaman untuk melakukan aktivitas di depan komputer. Oleh karena itu ciptakanlah suasana kerja yang nyaman sehingga kita betah dalam bekerja. Nah, sekian kesimpulan dari materi ini. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam.